Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili sedang melihat-lihat di dalam kota batu hitam. Berpindah ke tempat lain, terlihat Guisa sedang berbicara dengan Longsa. Pembicaraan mereka terkait dengan Yehan. Guisa mengira kalau Yehan adalah mata-mata dari kota Glory, yang menyebabkan keluarga keramat sampai diusir. Guisa ingin membunuh Yehan, tapi karena Yehan melarikan diri, membuat Guisa menjadi kesal. Longsa berkata kepada Guisa, kalau Yehan tidaklah berbohong. Dia sudah benar-benar meracuni Yezong. Alasan Yezong masih hidup, karena ada orang yang menyelamatkannya. Orang itu bisa memasang susunan 10.000 roh iblis buas. Baginya, menyelamatkan Yezong adalah hal yang mudah. Guisa berkata, Yehan baru saja bergabung dengan keluarga Wu Gui. Kalau dia mengkhianati kota Glory, dia pasti akan membocorkan informasi tentang jalan rahasia menuju ke permukaan. Kalau Raja Iblis tahu, mereka pasti akan kena masalah. Longsa berkata kalau Raja Iblis sedang berlatih, jadi mereka hanya perlu mengikuti arus. Meskipun keluarga Wugi memiliki 3 ahli peringkat demigod, tapi mereka tidak akan meninggalkan kota batu hitam begitu saja. Ditambah lagi, kota Glory memiliki beberapa rahasia. Keluarga Wugui tidak akan bisa menguasai kota Glory. Longsa menyuruh Guisa mengirim beberapa orang untuk mengawasi keluarga Wugui, dan mereka akan fokus berlatih untuk memulihkan diri. Berpindah ke tempat Nili, di mana Dewi Yuyan menjelaskan tentang peringkat demigod. Jadi, peringkat demigod itu adalah peringkat puncak legenda yang bisa menggunakan beberapa kekuatan hukum, dan selangkah lagi menjadi roh dewa. Ada banyak ahli dalam alam nether. Akan tetapi, selama roh dewa yang menguasai hukum itu belum sirna, maka mereka tidak akan bisa menguasai hukum dan tak akan bisa menjadi roh dewa. Dewi Yuyan tidak menyangka para ahli di alam nether menjadi begitu kuat. Saat masuk ke alam nether, Dewi Yuyan merasakan aura hukum nether yang menyelimuti seluruh alam nether. Dunia bawah ini sudah menjadi kekuasaannya. Nili menanyakan tentang kekuatan dari penguasa alam nether itu. Nili mendengar kalau penguasa alam nether tidak menunjukkan diri selama beberapa abad. Nili tidak menyangka kalau ada tempat seperti ini, di mana semua ras hidup berdampingan. Nili masuk ke dalam rumah makan, di mana dia melihat salah satu ras yang sedang makan. Mereka berbicara tentang keluarga darah iblis dan keluarga segel permata yang saling cekcok, di mana keluarga segel permata mengalami korban jiwa. Nili pun mendengarkan pembicaraan mereka. Mereka mengatakan, sejak 2 ahli dari 2 klan memasuki lapisan pertama dari 9 lapisan tanah kematian, mereka menemukan peta harta karun, lalu memperebutkannya. Masuk ke dalam lapisan tanah kematian saja sudah berbahaya, tapi keluarga segel permata juga berani menentang klan darah iblis. Orang-orang di tempat makan itu berdebat tentang siapa penguasa tempat ini. Mereka membanggakan klan mereka masing-masing. Nili mengira-ngira kalau klan segel permata itu adalah klan manusia. Kemudian Nili meminum wine di tempat tersebut. Akan tetapi rasanya tidak enak. Nili pun lanjut mendengarkan pembicaraan mereka. Mereka mengatakan kalau keluarga Wugui baru saja merekrut ahli enkripsi. Dia bisa membuat enkripsi dasar. Karena itu, keluarga Wugui mendapatkan banyak penghasilan. Dari 15 kota di seluruh alam nether, hanya ada 6 ahli enkripsi. Mereka mendengar enkripsi dasar yang diukir pada senjata dapat meningkatkan kekuatannya hingga beberapa puluh persen. Karena ahli enkripsi sangat jarang ditemui, bahkan satu-satunya ahli enkripsi, yaitu Master Yuye, merupakan orang yang memiliki kekayaan menyaingi seluruh negeri. Nili pun berpikir kalau ahli enkripsi sangat berharga di dunia ini. Nili memperkirakan kalau tingkatnya dalam enkripsi harusnya mendekati paling atas. Saat Nili merenung, seseorang memanggilnya dan menanyakan apakah Nili bukan penduduk dari kota batu hitam. Nili pun menebak kalau orang di depannya berada di peringkat emas hitam. Orang itu pun menjawab kalau dia tidak asing dengan orang-orang di kota tersebut. Orang yang berani keluyuran sendiri biasanya berada di peringkat emas. Dia menyanjung Nili, kemudian memperkenalkan diri kalau namanya adalah Luo Jian dari keluarga segel permata. Nili pun memperkenalkan dirinya. Mereka berbincang. Kemudian Luo Jian menjelaskan misi dari keluarga segel permata, yaitu untuk menyatukan seluruh ahli manusia di kota batu, untuk menjamin kesinambungan garis keturunan. Kemudian, dia mengajak Nili untuk bergabung ke keluarga segel permata. Nili pun merenung, kalau dimanapun manusia berada, mereka harus tetap berjuang untuk bertahan hidup. Selama memiliki tujuan yang sama, mereka harus saling membantu. Kemudian Nili pun menyetujuinya, tapi Nili tidak ingin dibatasi. Luo Jian pun mengatakan, kalau keluarga segel permata, tidak ada yang membatasi anggotanya. Luo Jian melihat guci yang dimiliki Nili. Aromanya harum, dia pun terus memperhatikan guci tersebut. Melihat hal itu, Nili pun menuangkan dan mempersilahkan meminumnya. Luo Jian mencium aromanya, kemudian meminumnya.
Dia mengatakan kalau arah ini benar-benar enak. Saking enaknya, dia mengatakan kalau arah ini bagikan nektar dari para dewa. Kemudian Nili berkata, kalau memang tidak ada batasan, Nili akan setuju untuk bergabung. Duo Jian pun mengucapkan selamat atas bergabungnya Nili. Kemudian menjelaskan kalau keluarga Segel Permata memiliki 2 ahli peringkat demigod dan berada di posisi ketiga dari seluruh keluarga di kota Batu Hitam. Dia juga menjelaskan konflik yang baru mereka hadapi. Nili menanyakan tentang kekuatan dari klan Iblis Darah. Duo Jian pun menjelaskan kalau klan itu merupakan klan yang mendominasi di kota Batu Hitam, yang memiliki 5 ahli peringkat demigod. Nili pun mempertanyakan kebenaran kalau mereka berkonflik karena sebuah peta. Duo Jian pun mengatakan kalau berita tersebut adalah benar. Peta yang mereka perebutkan adalah peta yang tidak utuh. Jadi kedua klan ini memiliki bagian petanya. Untuk mengetahui keseluruhan peta, mereka harus menyatukan kedua bagian tersebut. Mereka yakin dalam peta tersebut pasti ada rahasia yang tersembunyi. Klan Iblis Darah pun menyatakan konflik. Mereka tidak akan membiarkan masalah ini selesai sampai kami menyerahkan potongan peta tersebut. Nili pun merenung. Padahal di dunia ini sumber dayanya kurang, tapi terdapat banyak peringkat legenda. Nili juga berpikir, haruskah dia terlibat masalah ini? Dia menanyakan tentang tanah kematian 9 lapis. Duo Jian pun menjelaskan kalau itu adalah tempat bekas pertempuran yang berlangsung selama beberapa ribu tahun. Sekarang, jumlah energi kematian yang berasal dari mayat itu telah mengubahnya menjadi tanah mati. Tidak ada sedikit pun tumbuhan di sana. Tapi, di sana juga banyak terdapat harta karun. Tempat itu jauh dari alam nether, jadi para ahli menjelajah ke sana untuk mencari harta karun. Nili berpikir, pasti tempat itu adalah tempat di mana Dewi Yuyan dan yang lainnya terlibat dalam pertempuran. Tempat itu pasti menjadi kenangan yang pahit bagi Dewi Yuyan. Duo Jian meminta maaf ke Nili karena sudah minum araknya. Dia mengatakan, kalau arak ini dijual di pelelangan, pasti bakalan laku keras. Untuk membalas budi, dia pun memberikan pedang dengan ukuran enkripsi tingkat dasar sebagai rasa terima kasih. Nili pun melihat enkripsi tersebut. Dia bergumam, bahan pedangnya lumayan bagus, dan terdapat enkripsi api. Karena Nili sudah memiliki senjata yang lebih bagus, dia pun menolaknya. Duo Jian mengatakan, kalau untuk mendapatkan enkripsi tingkat dasar, mereka harus meminta jasa seorang ahli enkripsi pemula. Ahli enkripsi pemula tidak mudah ditemukan. Mereka menghabiskan cukup banyak uang untuk pedang tersebut. Nili pun berkata, kalau enkripsi tingkat dasar, dia juga bisa melakukannya. Duo Jian pun terkejut mendengar pernyataan dari Nili. Nili bergumam, sejak menguasai kekuatan hukum, membuat enkripsi dasar bakalan mudah. Duo Jian sangat senang karena keluarga Segel Permata mendapatkan seorang ahli enkripsi. Kemudian dia mengajak Nili ke tempat keluarga Segel Permata. Berpindah ke keluarga Segel Permata, terlihat Nili dan Duo Jian sudah sampai di sana. Nili yang melihat kediaman mereka jadi teringat rumahnya. Bangunan itu lumayan luas. Di sana terlihat patriark dari keluarga Segel Permata yang bernama Lucio sedang duduk dan memejamkan mata. Kemudian dia membuka matanya. Dia melihat Duo Jian membawa seseorang mendekatinya. Kemudian Duo Jian mengatakan kalau orang yang dia bawa adalah seorang ahli enkripsi. Patriark itu pun terkejut, kemudian menanyakan asal-usul Nili. Nili menolak memberitahu asalnya. Patriark itu pun memakluminya, kemudian menanyakan kebenaran dari perkataan Duo Jian, kalau Nili memang benar seorang ahli enkripsi. Nili pun menjawab kalau memang benar dia seorang ahli enkripsi, tapi belum terlalu mahir. Seorang penjaga sedikit terkejut melihat Nili berbicara dengan patriark mereka tanpa rasa takut sedikit pun. Patriark mengatakan kalau mereka sangat menjunjung tinggi seorang ahli enkripsi. Maka dari itu, dia meminta Nili untuk menunjukkan sedikit keahliannya. Nili pun akan menunjukkannya. Patriark itu pun meminta pengawal untuk membawa bahan yang akan diisikan enkripsi. Beberapa saat kemudian, barang yang diminta pun datang. Nili berjalan menuju barang tersebut, kemudian mengambil sebuah pedang. Para pengawal itu pun meragukan kebenaran dari kata-kata Nili. Karena untuk menjadi seorang ahli enkripsi, perlu melakukan banyak penelitian. Mereka pun tertawa. Nili memperhatikan pedang tersebut, kemudian mengambil pisau enkripsi. Dia mulai menulis enkripsi pada pedang tersebut. Orang-orang di tempat tersebut fokus memperhatikan apa yang dilakukan oleh Nili. Nili masih fokus untuk membuat enkripsi pada pedang tersebut. Patriark keluarga yang melihat itu merasa kagum. Melihat Nili yang masih muda sudah memiliki ahli enkripsi, potensi masa depannya tidak terbatas. Pengawal itu pun mengobrol, kalau hanya dengan kekuatan jiwa seorang ahli enkripsi yang bisa menoreh pedang dengan pisau enkripsi, Nili pun masih membuat enkripsi. Dewi Yuyan yang melihat hal tersebut merasakan kekaguman pada Nili. Beberapa saat kemudian, akhirnya pembuatan enkripsi selesai. Patriark keluarga pun terkejut kalau Nili mampu menyelesaikan enkripsi dalam waktu 15 menit. Biasanya, seorang ahli enkripsi membutuhkan waktu setengah hari. Duo Jian pun penasaran dengan hasilnya dan mencoba pedangnya. Dia pun mengambil pedang tersebut dan memperhatikan enkripsi pada pedang. Kemudian membolak-balikkan pedangnya.
Setelah itu, Luo Jian mencoba mengibaskan pedangnya. Dari pedang tersebut muncul kobaran api yang besar dan membakar lantai. Luo Jian pun terkejut melihat hal itu. Patriark keluarga juga terkejut melihat kejadian tersebut. Dia mengatakan, mustahil jika ini kekuatan dari enkripsi tingkat dasar. Patriark keluarga meyakini kalau Nili pasti seorang ahli enkripsi tingkat tinggi. Sebelumnya, hanya ada satu ahli enkripsi tingkat tinggi di alam Nether. Mereka semua sangat senang, karena seorang ahli enkripsi dianggap sebagai berkah. Patriark keluarga berkata kalau Nili tidak perlu rendah diri, karena masih muda sudah menjadi ahli enkripsi tingkat tinggi. Dia menanyakan dari mana Nili mempelajari enkripsi tersebut. Saat bersamaan, Luo Jian terkejut mendengar pernyataan Patriark kalau Nili adalah enkripsi tingkat tinggi. Karena Nili tidak menjawab, Patriark keluarga meyakini kalau Nili memiliki alasan sendiri. Karena Nili sudah menunjukkan keahliannya, Patriark pun menanyakan apa keinginan Nili. Nili menjawab, dia bisa bekerja sama dengan keluarga segel permata untuk membuat senjata enkripsi. Nili ingin mengambil 70% dari keuntungannya. Dan juga, saat Nili dalam masalah, Nili berharap kalau keluarga segel permata membantunya. Patriark pun menyetujuinya. Dia mengatakan, mereka secara terbuka merekrut seseorang yang berbakat untuk memperluas wilayah manusia di alam Nether. Jika Nili bisa membantu keluarganya, dia sangat berterima kasih. Nili bisa mengajukan permintaan apapun, mereka akan berusaha memenuhinya. Mendengar hal tersebut, Nili sangat senang, dan tak akan ragu-ragu membantu keluarga segel permata. Selain itu, Nili memiliki rincian tentang kerjasama yang akan mereka bangun. Nili pun membisikkannya kepada patriark keluarga. Patriark itu menyetujuinya. Dia meminta Nili untuk membuatkan mereka senjata dan sirah enkripsi dulu, agar mereka bisa memikirkan cara untuk menjualnya. Sambil mereka mengerjakan permintaan dari Nili, yaitu untuk memperketat pengawasan pada Serikat Kegelapan. Patriark keluarga mengatakan, untuk saat ini sangat mustahil menyingkirkan Serikat Kegelapan. Meskipun mereka memiliki satu ahli peringkat demigod, tapi ada beberapa kelompok lain yang mendukung mereka. Nili pun memakluminya. Kemudian, patriark keluarga mempersiapkan agar Nili bisa memperkuat pasukan keluarga dan meminta Luo Jian menyiapkan akomodasi untuk Nili. Nili pun memasuki kamarnya dan berlatih. Beberapa hari kemudian, berita tentang bergabungnya seorang ahli enkripsi tingkat tinggi ke keluarga segel permata tersebar ke seluruh wilayah alam Nether. Salah satu ras berkata, selain Master Youye, tidak ada lagi yang bisa mencapai ahli enkripsi tingkat tinggi. Mereka pun terus berdebat tentang kabar tersebut. Mereka berpikir kalau kabar itu tidak benar. Akan tetapi, keluarga segel permata sudah memiliki perlengkapan enkripsi. Mereka sudah membuat senjata enkripsi tingkat tinggi. Bahkan, pelelangan segel suci sudah mengatur pelelangan untuk mereka. Mendengar berita tersebut, orang-orang banyak berdebat tentang kebenaran dan kemampuan ahli enkripsi tersebut. Berpindah ke Nili. Terlihat Nili sedang mempelajari kekuatan hukum cahaya dan kegelapan. Kedua hukum tersebut datang dan masuk ke dalam tubuh Nili melalui dahinya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.